langsung dibatalin tuh. Perjanjiannya 2015, sudah 3 tahun dikucurkan dana yang dibekukan tadi. Trump naik, diganti semua. Berantakan semua. Dan diplomasi di bawah Trump seperti ini, ya tidak akan jalan. To the point aja. Nah, yang banyak dilupakan dari semua ini, peran diplomasi ya. Ya, betul Pak. Karena kita melihat terkait dengan rudal nuklir Iran yang katanya. Kemudian sempat ada diplomasi, ada titik temu, ada pembahasan bersama PBB, IAEA ya pada saat itu ya Pak ya. Tapi kan itu menghadapi jalan buntu. Kontroversi ya. Ya, kontroversi. Nah, apakah peran-peran diplomasi saat ini sudah sangat lemah kalau dalam pandangan? Ini ada 2 isu berarti, 2 isu nuklir sama diplomasi ya. Ya, Dua-duanya berujung ke diplomasi. betul. Maksudnya nuklir sama perang yang Sama sekarang perang ini. yang saat ini akan berujung pada diplomasi. Ya. Nuklir. Sejak diungkapkan oleh kelompok oposisi katanya 2002 itu Iran punya program nuklir. Sampai detik ini terbukti nggak? Nggak ada, Pak. IAEA tidak pernah bisa membuktikan. Tidak pernah menemukan. Bukan tidak dikasih izin ya, mereka Ya. punya tim ahli dikirim loh ke sana. Ya. Tapi Bahkan Iran memberikan kesempatan tim ahli untuk Masuk. melihat itu. memverifikasi. Betul, kata yang tepatnya tidak menemukan ya. Tidak menemukan, Ya. dan itu diakui. Ketika perang kemarin yang 12 hari itu kan, salah satu situs nuklirnya Iran di Isfahan itu katanya diserang Ya. dengan bunker buster itu. Dan katanya nuklir Iran habis karena serangan itu. Radiasinya kemana? Kalau itu benar hancur. Digoyang sama gempa di Jepang aja, radiasinya kemana-mana kok. Bocor di Chernobyl, Ya, radiasinya dampaknya Chernobyl kemana-mana. sampai detik ini nggak dibuka tuh kotak mati. Fukushima udah mulai beroperasi karena cuman sedikit bocornya. Ini dibom hancur, kemana tuh radiasi itu? Kok nggak ada? Makanya Jenderal Amerika ada yang bilang ya, tidak terbukti. Nah, dari situ saja kita udah bilang. Saya cuma mau klarifikasi begini ya, diplomasi nanti kaitan juga. Tapi saya mau singgung begini. Saya tidak melihat adanya masalah antara rakyat Amerika dengan rakyat Iran. Jangan salah ya, saya bolak-balik ke Iran nih soalnya. Karena istri saya suka banget main ke sana tuh. Karena bagus. Turis bule banyak loh. Jangan salah. Karena mereka menyenangi sejarah, arsitektur, budaya, ya kan? Karena peradaban masa Persia masih ada. Sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, artinya apa sih? Amerika itu sebenarnya bisa kok diajak dialog. Buktinya waktu Obama tercapai itu perjanjian nuklir 2015. Ya. Setelah dirundingkan selama 13 tahun, akhirnya tercapai, ditandatangani, dan sanksi mulai dicabut bertahap. Kalau sanksi dicabut ini, syaratnya Iran harus juga mulai membuka program nuklirnya lebih transparan. Nanti dicek, oh ya Iran mulai terbuka, cabut lagi. Uang Iran yang dibekukan di Amerika 200 miliar itu juga tiap ada kemajuan 2 miliar digelontorin untuk kepentingan rakyat, kesehatan, pendidikan. Kembali ke soal nuklir tadi. Sekarang kalau kita Indonesia ya, kita punya pusat riset nuklir ya, Ya. Serpong di Jogja. Ja- Kalau itu diduga Indonesia punya tujuan buat senjata, dikirim ke Jogja, dicek, nggak ada. Terus yang ngecek nih IAEA. IAEA itu yang apa namanya, pakar-pakar yang inspektur yang datang itu sebagian besar barat loh ya. Bisa dibayangkan kan siapa mereka. Misalnya Jogja katanya buat senjata, dikirim ke sana. Tidak ditemui. Terus mereka ingin ngecek ke markas Kopassus di Kartosuro. Karena dekat tuh. Dengan dekat, betul. Wah, jangan-jangan di Kartosuro. Kira-kira Indonesia ngizinin nggak? Enggak dong. Apa kaitannya? Iya. Nah, itulah yang jadi isu ketika namanya PMD. Dugaan bahwa military dimension, possible military dimension. Diduga Kopassus bikin nuklir gitu loh. Jadi dia mau ngecek sana juga. Ya Iran nggak ngasih lah. Orang di Isfahan sudah tidak terbukti, dia mau ngecek
instalasi militer dekat Isfahan gitu. Ya itu akan memberikan data kelemahan dan kekuatannya militer negara tersebut. Iya, iya. Persis. Nah, itu yang dicoba dilakukan oleh Amerika dalam kaitan perundingan. Tapi akhirnya Amerika mau terbuka, oke. Kita sepakati kita tanda tanganin, pokoknya Iran tidak boleh punya pengayaan uranium lebih dari 3,67% itu, karena dengan pengayaan itu cukup untuk reaktor nuklir atau riset. Patuh tuh mereka. Baik, itu kan diplomasi bisa di... Tapi semua ini batal. Gara-gara siapa? Trump naik lagi. Langsung dibatalin tuh. Perjanjiannya 2015, sudah 3 tahun dikucurkan dana yang dibekukan tadi. Trump naik, diganti semua. Berantakan semua. Dan diplomasi di bawah Trump seperti ini, ya tidak akan jalan. akan sulit ya, Akan diplomasi. sulit. Nah, oleh karena itu, apakah karena kita melihat akhirnya cara campur tangannya adalah melalui riot atau chaos yang terjadi di Iran ya. Nah, itu kan ya paling tidak dugaan sementara. Tetapi apakah konflik di dalam Iran ini akan berujung pada diversionary escalation gitu, yang kemudian mereka pemimpin tertinggi akan membuat satu musuh baru gitu yang memang cuma satu supaya seluruhnya bersatu kembali gitu. Karena ini banyak dicoba ya di beberapa negara, walaupun banyak yang gagal juga. Kalau buat saya gini, kalau Iran, makanya tadi saya bilang kan, ketika revolusi Iran, di kita pun ada kekhawatiran bahwa revolusi Iran akan menjadi domino efek kemana-mana, Islam Syiah akan menyebar. Akan menyebar, betul. Sempat ada ketakutan pada masa itu. Betul nggak? Ya. Tahun 80 itu. Ya. Karena saya lagi kuliah tuh, lagi senang-senangnya baca. Terbukti nggak ada negara yang terpengaruh Syiah di kawasan sini? Di kawasan sana aja enggak kok. Berarti revolusi yang memperkirakan revolusi Syiah itu nyebar tidak terbukti. Apalagi Iran invasi tidak terbukti. Berarti Iran itu nggak ada urusan dengan ambisi teritori. Dia hanya mau survive di negara dia yang sudah secara natural akan berhadapan dengan berbagai ancaman tadi yang saya bilang tadi. Ngapain cari musuh lagi? Jadi ada survival mode selama ini. Persis, wah itu kata keren tuh, survival mode. Jadi musuh satu-satunya ya bukan Amerika kalau saya. Trump, orang seperti Trump. Amerika sebelumnya Trump bisa diajak damai kok, gimana? Saya yakin kalau Trump nggak kepilih lagi atau kena impeach, Situasi akan berbeda berubah. lagi. Artinya tadi skenario yang dibayangkan terburuk tadi, sekarang saja sudah tidak kurang, sudah mulai berkurang relevansinya. Karena yang menghadapi masalah dalam negeri itu Trump. Impeachment ketiga. Kejahatan seksualnya dia. Seks skandalnya sama Epstein tuh. Yang juga bawa keluarga Raja Inggris tuh. Ya enggak? Belum lagi masalah imigrasinya itu, kelakuan polisi ICE tuh. Immigration itu yang warga main tangkap, main usir aja gitu segala macam. Yang sudah ada korban juga loh. Ya. Kok dunia nggak mengeritik tuh korban yang dia? Sempat ramai juga. Ya, tapi Sampai di Minnesota juga di demo kan. Minnesota, betul. Ya. Tapi berita di kita kan tidak terlalu bagaimana, Ya, tidak hanya peristiwa saja. sekedar info. Bagaimana masalah dia dengan perlakuan terhadap masyarakatnya lah. Nggak usah jauh-jauh, mereka punya masalah dengan kesejahteraannya sendiri, berapa banyak tuh yang keleleran tidur, mereka punya masalah narkobanya sendiri gitu yang di jalanan, akibat polisinya loh ya, yang beda-beda antar state itu kan beda. Loh kok sekarang masih mau mikir Iran, mau mikir Greenland coba. Buat saya faktornya satu kok, dia itu. Oke. Di antara Republikan saja, kan sudah muncul gelombang untuk menentang dia kan. Banyak yang udah orang bilang cross the floor untuk dukung Demokrat. Kalau kita bicara soal geopolitik, tentu saja kita tidak bisa lepas dari dampak ekonomi global ya, Pak Dian ya. Dengan
isu-isu apa yang dilakukan oleh Amerika saat ini di bawah kepemimpinan Donald Trump, ada yang mengatakan Amerika sedang berada dalam kondisi default. Ini mengacu pada sejarah yang pernah flu Spanyol, Amerika juga melakukan munculnya Perang Dunia Pertama, Kedua, itu karena kondisi Amerika sedang default. Apakah ini juga Pak Dian melihat kondisi yang sama, sehingga pertentangan agak berbeda, pertentangan juga terjadi di masyarakat Amerika itu sendiri. Bisa saja, tapi kalau disinggung perang dunia, tolong dilihat bedanya lain-lain ya. Ya. Penyebabnya lain-lain ya. Yang pertama masalah monarki, rebutan wilayah, ada kelompok gelap itu putra mahkota dibunuh segala macam. Perang dunia kedua, kalau mau jujur lagi Eropa dan Amerika ikut nyemplung, kira-kira kan gitu. Dan untuk ikut nyemplungnya itu ya dilalah kebetulan dilalah pakai bahasa Urdu gitu ya. Dilalah Pearl Harbor diserang sama Jepang gitu ya. Alasan dia untuk masuk gitu kan. Ya jadi perang dunia lah, kalau nggak perang Eropa doang kan ya. Iya betul. Nah dengan itulah kemana-mana akhirnya jadi perang dunia. Loh, perang dunia ketiga terus sebabnya apa? Karena Iran otoriter, apa urusannya? Itu urusan internal negara Iran. Kalau mau jujur gini loh, ini juga banyak yang nggak diketahui ya orang. Aduh, kalau saya capek jelasinnya, makanya maaf kalau jadi berulang kalau udah benar denger. Demonstrasi itu cuma di kota besar. Saya ke kampung-kampung, saya tidur di kampung. Saya selama sebulan di Iran sebelum perang itu saya tidurnya nggak pernah sama orang Indonesia. Saya jalannya sama orang Iran. Silakan tanya. Saya tidur di teman-teman Iran, mau di Kermanshah, mau di Tabriz sana, di Tales, di mana lagi. Apalagi di Teheran. Jadi saya tahu persis di kampung-kampung itu rakyat itu tidak ada urusan dengan demo karena semua kebutuhan dasar terjamin. Terigu yang katanya naik, roti. Ya kalau dirupiahin dari 300 sekarang 600, naik 100%. Di sana ya berat lah, tapi 300 perak roti segede gini nih buat 4 orang. Makan Itu pagi. like real price itu 300 perak tuh. Diuangkan rupiah jadi 300 perak. Masa ya? Sekarang minyak sekarang itu tadi saya di sana itu 400 kalau nggak salah 400 rupiah. Sekarang itu mungkin 650. Yang naiknya hampir 100%. Di sana tinggi. Tapi dari segi ini daya beli dan pendapatan rata-rata masyarakat Iran jauh di atas kita loh. Tolong diingat tuh ya. Kenapa bisa tenang? Karena kesejahteraan di masyarakat Iran yang tinggal di desa-desa, yang sebagian besar tinggal itu terjamin. Mau contoh kesehatan, ini deh kesejahteraan di Iran. Udah pernah ke Iran belum? Belum sih Pak. Saya belum pernah mampir sih. Belum pernah ke Iran. Lewat sih, Pak. doang. Jadi gini, di Iran di semua tempat, apalagi ujung jalan, pertigaan, perempatan, di ujung jalannya selalu ada kotak dana. Yang fungsinya? Fungsinya itu untuk siapapun yang mau berderma, Ya. bisa, nggak usah, waduh mana sih masjid, mana sih. Di nengok kiri kan, oh itu dia. Nah, ini maaf ya, nggak ada soal keyakinan, tapi buat saya harus saya sampaikan. Kita bilang rukun Islam 5, tafsir. Ada yang menafsirkan 6, antara ini Iran. Yang kelima itu zakat kita. Ya. Di Iran ada 6, namanya humus. Humus itu kalau masuk. Humus enak dong, Pak. Enak humus dimakan. Itu betul. Itu. Libanon waktu itu makan. Iya. Ngerti aja itu. Humus itu kalau Mas Eke atau Mas David sekarang dapat honor lembur nih, Iya. itu harus segera dikeluarkan sekian persen tuh. Harus segera. Padahal kan sudah ada komponen zakat yang juga harus dikeluarkan. Itu beda. Zakat tahunan, cukup setahun sekali kan. Kalau ini begitu terima lembur, begitu terima honor ekstra, Langsung. harus sekian persen itu masuk. Masuknya itu mana mau masuk, bank udah tutup atau segala di kotak-kotak itu. Makanya kotak itu seragam dari kota besar sampai ujung gunung. Sama bentuknya. Sama bentuknya, sama semua dikunci. Yang memegang dana itu adalah yayasan langsung di bawah Ayatollah Khamenei.
Jadi yang Dan nggak tahu. dana itu Diperuntukkan? Nah, diperuntukkan kalau ke Iran nanti nggak akan lihat ada pengemis, kecuali pengungsi Afghanistan. Nanti kita cerita pengungsi. Artinya tidak ada orang tua keleleran bawa bayi, bawa apa, tidak ada. Bawa kecimpring, segala macam, nggak ada. Karena mereka disantuni itu. Orang tua di sana tidak ada masalah. Ininya maaf ya, bengkak atau apa, terus nggak tertangani, galang dana, kita kan gitu. Di sana tidak akan ada, pasti langsung ditangani. Jadi tidak ada orang yang aneh-aneh begitu yang. Ya, bahkan kalau di Jakarta pun kita masih lihat sempat ada rame yang berpenyakit kusta atau apa iya. begitu, atau dibuat-buat seperti wah, kusta wah, gitu wah. kan ya Pak ya? Di sana tidak akan ada. jadi itu dana dari bonus Dari yang situ. kita terima Kesehatan. selain itu ya. Tidak ada orang, kalau sekarang kita yang banyak nih apa stroke gitu ya. Keleleran atau yang nggak tertangani di kampung-kampung nggak ada. Semua ditangani negara. Itulah makna undang-undang dasar sebenarnya kan. Semua yang begitu kan harus ditangani negara. Di Iran dibuktikan. Diabetes sekarang lagi banyak. Itu obat diabetes, itu setiap penderita diabetes punya kartu tuh. Jadi tiap bulan bisa ngambil obat. Orang-orang tua tuh bisa ngambil obatnya. Itu Jadi dari- manusianya sendiri di Iran ini sebenarnya nggak ada problem ya. Dalam arti mereka ya hidup Ya, sebagaimana normal. normalnya aja. Normal, asli. Dan- Jangan salah. Pertanian. Sekarang lihat di padang pasir di Saudi banyak yang udah mulai hijau ya. Di Iran udah banyak yang dibikin hijau tuh padang pasir. Semangka dia tidak pernah impor, bisa bikin sendiri. Padahal buah tropis itu kan air. Tapi apalagi bangsa tomat, bangsa segala macam nggak impor, jangan salah. Kalau padi sepertiga Iran itu, 2/3 itu padang pasir, gunung batu segala macam. Sepertiga itu persis kayak Indonesia. Sawah banyak, gunung-gunung hijau gitu. Jadi untuk beras rasanya mereka impor. Nggak tahu kita masih impor atau enggak. Katanya sudah enggak. Kan Duta wisata nih kayaknya nih. Iya Pak. Dia- apa? Duta Duta wisatanya wisata Iran di ini Iran. nanti kita ke sana bisa jadi tour guide. Saya suka keluyuran. Dan keluyuran saya itu sampai ke kampung-kampung dan sampai udahlah saya tahu. Ya. Dari 34 provinsi mungkin saya 32, 30 saya udah datangi. Di Iran itu. Ya. Nah, sekarang mungkin sebagai penutup nih Pak. Oh, udah Dian. tutup ya? Ya. Iya, iya. Bagaimana Pak Dian melihat peran diplomasi di dalam mengelola isu-isu yang saat ini kerap kali terjadi? Terima kasih. Ataukah memang sudah semakin lemah diplomasi, terutama kehadiran Indonesia dalam diplomasi atau seperti apa? Itu yang penting ya, pertanyaan terakhir itu ya. Harus ada kaitannya dengan negeri. Iya. Tapi terima kasih bahwa diplomasi jadi gong obrolan kita. Teman-teman, kita selalu mengedepankan versi kita tentang perdamaian. Seakan-akan kitalah satu-satunya negara yang punya undang-undang dasar yang mewajibkan kita untuk turut serta dalam partisipasi dalam upaya perdamaian. Ya, dalam mukadimah pun sudah tergantung. Ya, karena itulah kita harus partisipasi perdamaian. Ke Ukraina lah didatengin gitu ya. Ya. Aduh, teman-teman buka deh undang-undang dasar negara lain. Saya buka-buka sepintas saja, Jepang, Costa Rica, Iceland, Skandinavia sana. Semua undang dasarnya ada mencantumkan partisipasi dalam turut menciptakan. Bukan cuman kita. Oke? Nah, terus kembali dulu nih ya ke tadi kan kita udah ngomong kemungkinan perang dunia buat saya terima kasih deh Jauh lah ya. jauh. Perang kawasan aja juga kecil dengan dampak tadi. Tapi orang nggak mikir ya, dengan bawa Burj Khalifa misalnya kesenggol rudal orang asing ekspatriat di sana pada pulang, mereka nggak mikir. Terus dikira Emirat diam. Diplomasi saat ini dilakukan oleh hampir semua negara Timur Tengah, teman-teman. Nggak perlu gembar-gembor. Kita mau kirim 20.000 ke Gaza, nggak perlu gembar-gembor gitu. Buktinya nggak juga kan, belum selesai kok masalah di sana.
Emirat, Kuwait, Qatar, Turki, Mesir, ya, antara itu gencar-gencarnya deketin Amerika, gencar-gencarnya deketin Rusia, gencar-gencarnya deketin Israel dan Iran. Kalau mau lebih spesifik, Amerika, Saudi dan Israel, dua-duanya mitra strategisnya Amerika. Tapi bertentangan yang ini, walaupun tidak perang ya. Ya. Dua-duanya lagi mumet mikirin deketin, ngomong sama meyakinkan diplomat, melakukan diplomasi ke Amerika, ke Trump. Iran dan Saudi yang dulunya musuhan didamaikan oleh Cina tuh tadi, itu lagi gencar-gencarnya mendekati Rusia untuk tolong jangan bikin statement yang bisa memicu orang Trump tambah nekat. Iya. Diplomasi teman-teman dari kapan tetap dilaksanakan. Jadi jangan pernah beranggapan, wah Indonesia sebagai negara non-blok kita harus berperan, kita bisa berperan. Nggak usah Indonesia, mereka lagi sibuk. Oke, nah, kaitannya dengan Indonesia ya sekarang ya. Iya. Ini forum terbuka kan? Ya. Saya di mana-mana saya harus bilang ini. Indonesia tidak bisa apa-apa. Titik. Mau bukti? Tadi saya sudah sampaikan. Non-blok. Kita harus begini, jangan memihak sana memihak sini. Ya benar. Tapi kita punya apa? Untuk meyakinkan bahwa kita bisa. Saya mau cerita ya satu ya. Ini jarang saya ceritakan. Satu ketika di satu masa ketika saya bertugas di Jenewa, saya dipanggil duta besar. Dian, saya kepala bidang politik. Jadi Dian, saya ditelepon sama nomor 1. Kita suruh berperan untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Wah keren ya. Oh oke, Pak. Terus menurutnya apa? Ya Bapak harus ketemu sama Israel dong. Dubes Israel maksudnya di sana. Saya harus ketemu. Lah iya. Oke, atur aja. Tempat rahasia ya, jangan sampai ketahuan orang. Oh enggak, Pak. Tempat ngopi, Pak. Biar orang ketemu, lihat Bapak ngobrol sama dubes Israel, biarin aja, Pak. Orang sebagai teman diplomat di PBB itu, Suraya menyampaikan ke masyarakat Indonesia nih. India sama Pakistan itu musuh, tapi kalau di PBB atau dimanapun kita ngopi bareng, teman-teman. Oke. Kita dulu sama Portugal musuh urusan Timur Timur, tapi tanya dubes-dubes kita senior atau diplomat kita senior dulu. Ya ketemu diplomat Portugal yang ngopi, kita ngopi aja. India Pakistan itu kalau sidang umum, kalau India mau bicara pasti ngecam Pakistan kan. Pakistan begini masalah Kashmir, nanti dijawab keras. Tahun berikutnya India dulu yang mulai. Itu sebelum sidang kita ngopi. India, besok lu ngomong apa? Gue ngomongin, oh kalau gitu gue jawab gini ya. Iya oke. Semua sudah diatur di tempat-tempat gitu loh. Jadi lebih ke soft diplomacy sebenarnya ya. Persis. Nah dalam kaitan itu kembali ke Indonesia, coba saya selalu bilang apa sih leverage kita non-blok? Ya sebagian negara non-blok aja dulu ngecam kita di tim-tim. Kita duduk di tim-tim itu setengah non-blok itu nggak ada yang setuju tuh, bukan mungkin lebih. Kita negara OKI, kerjasama Islam, Islam moderat, Islam mayoritas di dunia. Yang damaikan Cina, Arab Saudi sama Iran siapa tadi? Satu Syiah, satu Sunni, kita moderat di tengah-tengah. Kita terbesar. Nggak mampu tuh, saya bikin kawat ke Jakarta waktu mereka putus hubungan diplomatik tuh ke Menlu. Mohon disampaikan ke Presiden. Presiden perlu datang menjembatani. Jadi datang ke Teheran, datang ke Riyadh. Nggak dijawab. Totonya Menlu yang datang, yang dikirim. Seminggu Menlu di Indonesia datang. Presiden Jinping datang ke Iran. Presiden Jinping datang ke Riyadh. Bisa melihat nggak perbedaan ini? Padahal siapa dia? Kalau dibilang komunis, bukan beragama. Dia yang bisa mendamaikan. Nah terus apa makna OKI buat kita? Bukan leverage buat saya. Kita negara penting di dua benua, dua lautan. Itu bukan posisi ya strategis, tapi bukan leverage, itu kerawanan. Kita bisa diterang dari Pasifik, dari Indian Ocean,
kita bisa serang dari Singapura, Malaysia, Sarawak sana, kita bisa diserang dari Australia. Kok dibilang itu leverage, gimana? Kita nggak punya. Leverage itu yang nyata, yang bisa diterima oleh mereka yang berkonflik kalau kita jadi tengah. Kembali kita tadi ya. Singkat cerita, ketemu di Dubes, Indonesia dan Israel sepakat harus ketemu menterinya, Menlu. Oke, Menlu kapan? Israel tanya. Besok bisa nggak Menlu yuk ketemu sama Menlu saya? Bilang begitu. Gelagapan Pak Dubes saya. Ya nggak mungkin, kita kan harus begini, jauh ini, begitu. Oh, katanya mau segera berperang gitu kan. Jadi kapan? Ada sidang HAM. Nah, sekarang kita presiden sidang HAM nih. Menteri pasti datang ngasih sambutan. Wah, kan tuh masih 3 bulan lagi. Oke, 3 bulan lagi datang. Kali itu saya bikin tertutup karena saya harus tahu kalau media pasti nunggu di luar. Saya cariin jalan lewat dapur belakang tuh, kayak film-film lah. Jadi saya udah tahu tuh. Dibikin tertutup. Pertemuan rencananya 1+2, artinya Menlu plus 2. 2 itu Dubes dan Wakil Dubes. Sana juga 1. Datang saya ke sana. Wah, nggak boleh masuk. Saya bilang, saya yang ngatur pertemuan ini tuh, itu Mossad tuh yang jaga tuh. Oh, please masuk. Wah, lagi steril kan. Saya telepon diplomat Israel. Gimana jadi ya 1+2 jam sekian? Ada perubahan dari kami. Menteri kami bawa 5 orang. Wah, kan saya yang harus mengatur lagi, mejanya dipanjangin lagi. Lah karena Menlu kita datang cuma bawa 1 ajudan, 2 Dubes sama wakil kita, udah baru 3 kan. Makanya saya diikutin tuh. Itu pun baru 1+4 ya. Ya udah saya jadi, makanya saya bisa cerita. Indonesia mau berperan. Wah, ini berita besar buat kami Israel. Kita bisa umumkan besok di koran. Siap nggak? Boleh, tapi apa yang kami? Kalau Indonesia benar serius, akui Israel dulu. Wajar nggak tuh permintaan? Ya tidak. Ya wajar dong. Masa Anda musuhan sama ini, saya mau jadi penengah tapi saya nggak ngakuin Anda? Cuman dia yang ngakuin saya. Dan tidak mungkin itu kita lakukan. Tidak mungkin kita lakukan. Tapi yang hebat, kita gelagapan dengan posisi itu. Itu tidak mungkin. Iya. Karena kita adalah walaupun moderat, kami mayoritas begini, kita harus bicara dengan banyak organisasi. Oh, jadi nggak bisa segera. Ya nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, terus saya bagaimana mempertanggungjawabkan? Indonesia di Israel menunjuk Indonesia sebagai mediator, padahal Indonesia nggak ngakui kami. Kira-kira gimana? Saya juga punya konstituen, kata menterinya tuh. Singkatnya pertemuan bubar jalan, ya makan-makan aja ya. Itulah leverage kita apa? Sekarang tanya, tadi kan saya singgung, sekarang diplomasi lagi berlangsung keras di Timur Tengah. Uni Emirat punya hubungan sama Israel. Saudi juga nggak ada masalah. Qatar apalagi, Egypt. Semua yang ingin menyelesaikan masalah di Israel, Turki pasti punya pengakuan terhadap Israel nomor 1 itu. Kalau nggak akan diterima Israel. Karena itu bagian dari trust negara yang akan. Persis. Dan itu syarat utama diplomasi. Kita harus balance. Kalau saya mengakui dia doang tapi nggak ngakuin, buat bagaimana bisa saya? Pasti saya akan bias dong. Kita nggak punya. Jadi kalau saya ditanya kembali lagi singkatnya, kita nggak bisa apa-apa. Terus kalau ditanya dampaknya, ya pasti kena. Apa namanya, minyak naik, ya kita kena, Ya, gitu kan? dampaknya sangat besar. Kita bagi masih kita. impor, Ya. besar lagi impor kita. Itu pun Berarti mungkin ada kaitannya dengan kita, yaitu kita terkena dampaknya. Terkena dampak. Hanya Terima terkena kasih. dampak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian telah hadir. Mudah-mudahan cukup ya. To the point aja. Maaf kalau saya banyak ngomong, karena daripada pertanyaan pendek saya jawab pendek pasti nggak tuntas. Terima kasih banyak. Terima Pak Dian. kasih Pak Dian. Mudah-mudahan- Sobat Cindo, jika diplomasi mati, mesin perang akan berbunyi. Perang bukan soal siapa yang menang atau mati, tapi tentang siapa yang tersisa untuk membangun kembali mimpi yang terhenti. Saya Iqbal Kasuma, Saya David Silahoy. Sampai jumpa. sampai jumpa. To the point aja.